Oke, langsung mulai. Enggak, bukan di sini soalnya. Ya yang ditandai dengan ada yang pun terdiri atas tempat tinggal sederhana. Oh iya, kita bahas soal ya. Jadi kemarin itu kita udah bahas soal sampai 10 soal. Yang terakhir yang ini nih. Terus kita lanjut ke soal nomor 11. Oke. Tadi sampai mana aku baca? Sederhana didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kemudian dalam hal usaha mencukupi kebutuhan bersama, diatur pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Merupakan pola kehidupan masyarakat praaksara pada masa apa? A. Berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kalau tingkat sederhana berarti awal ya. Awal banget berarti jawabannya bukan ini. Kan dia udah pola kehidupan praaksara. Berarti udah mulai menulis ya kalau praaksara tuh. Nah, yang mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu enggak. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini boleh. Bercocok tanam dia enggak. Perundagian juga enggak. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut soal kedua. Teori yang menyatakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sebagai hasil peran aktif. Oke, tandain ya, peran aktif. Maaf. Tandain ya, itu tuh peran aktif. Kayak kalian berperan aktif pada keorganisasian kah? Gitu kan. Di sini peran aktif. Orang-orang Indonesia sendiri, orang Indonesia itu sendiri. Jadi orang Indonesia yang berperan aktif ya, ingat ya, dalam soal ini Indonesia itu yang berperan aktif setelah belajar agama di India. Di sini ada 4 teori. Teori Waisya, Kesatria, Brahmana, sama arus balik. Aku mau nulis jadi ini agak aku giniin ya. Jadi kalian lihat bintang-bintang di langit aja. Bintang-bintang di langit dong. Yang pertama ada Waisya. Nah, Waisya ini dikemukakan atau dipopulerkan sama N.C. Krom. Kalau Kesatria sama C. Berg dan Mukherjee. Brahmana sama Van Leeuwen. Yang terakhir adalah apa ya, kok aku lupa. FDK Bosch. Nah, di sini ada 4 teori. Ingat aku di sini mengingatkan kalau peran aktif itu si orang Indonesia sendiri ya. Nah, kalau teori Waisya, nah menurut orang Waisya ini agama Hindu itu dibawa oleh kaum, dia suka jalan sendiri, serem banget. Kaum Waisya itu sendiri dengan perdagangan. Nah, orang Waisya atau kaum Waisya ini tuh jadi dia itu
mengarungi lautan dengan menggunakan perahu, dan perahu itu tuh mengandalkan kencangnya angin. Nah, jadi ketika angin itu berhembus, misalkan ya contohnya ke Indonesia, dia akan berlabuh di Indonesia. Dan ketika angin itu misalkan tidak cukup besar untuk membawa perahu atau menggiring perahu Waisya, maka kaum Waisya itu akan menetap sementara di pulau yang ia singgahi atau negara yang ia singgahi. Nah, dan ketika singgah bisa dibilang dia itu cukup lama ya, sampai benar-benar menurut dia itu angin itu tuh bisa berhembus negara lain gitu. Negara lain. Maksudnya bisa berlabuh gitu ya. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria juga enggak beda jauh, bedanya cuman kayak samanya itu menurut mereka, menurut si kesatria itu kastanya tinggi ya, kayak kalau kesatria kayak apa sih, kayak perang gitu, peperangan gitu ya. Sama si kesatria ini si menurut kesatria ini kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh dia. Karena ketika mereka perang, mereka itu mengungsi ke wilayah lain. Makanya mereka menyebarkan ketika mereka mengungsi di daerah tersebut. Nah, kalau misalkan teori Brahmana, Brahmana ini tuh artinya kayak para ulama atau ahli apa ya, ahli agama lah ya. Nah, kan kata si teori Brahmana ini, ajaran Hindu-Buddha itu dari dia, karena waktu itu tuh si Brahmana pernah diundang dari India untuk ke Indonesia. Mereka itu diundang, dan si Brahmana ini makanya menyebarkan agama atau kebudayaan Hindu-Buddha seperti itu. Nah, kalau yang arus balik yang dari FDK Bosch, dia itu apa ya, kayak apa ya, arus balik gitu loh. Gimana sih, kayak contohnya tuh aku dari Bekasi mau pulang ke kampung misalkan kan. Nah, pulang ke kampung berarti aku bawa oleh-oleh dong. Nggak mungkin aku bawa tangan kosong ketika ke kampung. Nah, timbal arus balik itu seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk penjelasannya mungkin orang Indonesia membawa ajaran yang ia pelajari. Orang Indonesia membawa ajaran yang ia pelajari dari negara manapun, ya. Entah itu misalkan negara Amerika, negara Inggris, Malaysia, pasti mereka itu selalu membawa agama yang baru, membawa agama, maksudnya membawa ilmu yang baru. Karena kayak misalkan kamu ke Jepang nih, nah di Jepang tuh kan banyak orang-orang yang tertib dan tidak membuang sampah sembarangan kan. Nah, mereka orang Indonesia itu membawa kebudayaan tersebut, bahwa bener loh, emang buang sampah itu nggak bagus dan nggak keren gitu. Toh
orang Jepang aja bisa, masa kita enggak gitu. Kan membawa kebudayaan baik dari Jepang. Nah, di sini pertanyaannya peran aktif orang-orang Indonesia itu sendiri ketika masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi menurut kalian jawabannya A, B, C, atau D? Langsung aja ya, nggak usah di chat di Zoom. Menurut kalian A, B, C, atau D? D. Apa? D, Kak. B apa D sih? Nggak kedengeran. Adinda, suaranya nggak kedengeran. Tadi Adinda kan yang ngomong. D, Kak. Oke. Sorry. Benar ya, jawabannya adalah teori arus balik. Karena orang Indonesia kan membawa. Di sini juga disebutnya dengan peran aktif orang Indonesia itu sendiri. Lanjut. Proses masuknya Islam di Indonesia menurut pendapat Maukwete menyatakan bahwa nih pendapatnya si Maukwete ya. Maukwete. Kayak misalkan menurut aku tuh warna yang paling bagus tuh warna kuning. Fix no debat. Gitu kan. Tapi kata si Zahafi kata dia yang paling bagus itu adalah biru. Berarti kan menurut pendapat orang itu kan beda-beda kan. Nah, yang ditanyain di sini itu pendapatnya si Maukwete. Nah, pendapat dia itu apa? Penjelasan singkatnya, menurut si Maukwete, dia itu sesuatu yang dapat dibuktikan hilang ya? Iya, Kak, hilang. Tiba-tiba ngilang. Ya, hilang deh ini juga. Oh ya, sesuatu yang dapat dibuktikan. Muka aku masih kelihatan nggak sih? Atau memiliki bukti. Nah, dari penjelasan ini menurut kalian apa jawabannya? Share screen-nya masih udah kelihatan belum sih? Udah, Kak. Udah. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Sesuatu yang dapat dibuktikan atau memiliki bukti. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Langsung jawab aja, nggak usah ngechat, baby. Benar, Adinda. Yang jawabannya adalah yang D. Yang D. Karena ada yang bilang kesamaan batu nisan. Berarti ini kan menjadi bukti atau dapat dibuktikan, ya kan? Lanjut. Sebagian peta negara-negara ASEAN, perhatikan maksudnya. Sesuai gambar di atas negara yang terletak di sebelah barat negara Laos dan Kamboja adalah arah mata angin. Ingatkan, ingatlah.
Nggak mungkin nggak ingat. Ke atas apa? Nih, apa guys? Arah mata angin. Utara. Ya ampun. Utara. Berarti ke samping kanan apa? Timur. Timur. Ke bawah? Selatan. Selatan. Ke kiri? Barat. 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 Pasti kalian lupa awalnya doang ya. Aku bisa maklumin. Soalnya aku juga suka lupa. Nah, berarti dia itu apa ya? Sebelah barat, berarti sebelah sini. Laos dan Kamboja. Ini si Laos, ini si Kamboja. Berarti ada di sekitar sini. Nah, negara ini tuh apa? Thailand. Nah, benar, Thailand. Kalau aku tanya di sebelah timur Laos, apa? Yang ini. Vietnam. Nah, Vietnam. Kalau di arah barat Vietnam, nih, Myanmar. Lanjut. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini nih pasar tunggal itu kan, maaf, pasar tunggal itu kan disebut dengan MEA. MEA itu apa? MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Adalah kerjasama dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi warung-warung kecil dan warung-warung yang menengah gitu kan, UMKM. Kayak kasus sekarang kan banyak ada dana pemerintah yang membiayai para UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Jadi per bulannya itu sekitar 2 juta atau paling kecil 1,2, paling gede 2 jutaan. Dan itu disalurkan sama Bank Rakyat Indonesia BRI kan. Lanjut. Hal ini nih, yang ini nih. Hal ini membuat tiap-tiap negara anggota mengambil berbagai langkah strategis guna mendorong kegiatan usaha-usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Dampak positif kerjasama tersebut bagi pengusaha kecil menengah Indonesia adalah, nah, jadi ketika langkah ini untuk mendorong kegiatan usaha-usaha kecil itu adalah untuk meningkatkan jumlah barang, meningkatkan jumlah barang yang dijual. Berarti semakin banyak yang pesan, semakin banyak pula, ya enggak sih? Nah, dari penjelasan aku berarti jawabannya A, B, C, atau D? B. B. Good girl. Lanjut. Menyikapi sengketa
Jangan dicat, nanti aku ngasih link absennya ketumpuk ya. Langsung aja dibuka mic-nya. A, K, B, K, kayak gitu ya. Menyingkapi sengketa wilayah Natuna antara Indonesia Tiongkok, ASEAN telah mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Di antaranya adalah memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal ASEAN yang telah disepakati khususnya di bidang maritim serta mengimplementasikan di lapangan. Ilustrasi di atas merupakan salah satu pilar kerjasama. Nah, dalam kasus realnya, kan memang wilayah Natuna ini kemarin hampir diklaim oleh Tiongkok kalau itu tuh adalah wilayah mereka karena ada artefak-artefak dia. Jadi mereka mengklaim bahwa Natuna itu adalah wilayah mereka dan juga banyak banget nelayan-nelayan yang bukan orang Indo pada ngambil ikan di daerah Indonesia itu tidak boleh, memang dilarang gitu kan. Nah, dalam ilustrasi yang tadi aku baca, itu tuh salah satu pilar kerjasama apa? Kalau kerjasama ekonomi, dia berarti berhubungan dengan apa? Ekonomi dengan uang. Kalau sosial berarti berhubungan dengan kemasyarakatan. Wah, tulisan aku sangat amat wow. Yang budaya apa? Adat istiadat. Adat istiadat kita berbeda kan sama orang barat. Kita kan orang timur. Ketika orang timur pulang sekolah, kita pasti uluk salam kan. Ya entah itu selamat siang untuk bagi yang tidak beragama Islam, tapi yang beragama Islam berarti mengucapkan Assalamualaikum, terus mencium tangan orang yang lebih tua, itu kan adat istiadat ya. Tapi kalau misalkan kebudayaan orang barat, dia itu tidak segan-segan atau memang biasa saja gitu ya, memanggil orang tuanya itu dengan sebutan nama langsung, tidak ada embel-embel mama papa gitu. Tapi ada juga yang bilang mama papa, kan kayak dad mom gitu kan. Tapi dia itu tidak, jarang banget orang keluar itu untuk mencium tangan karena memang kebudayaan dia itu tidak seperti itu. Yang terakhir politik keamanan. Itu masuknya ke negara ya. Keamanan. Mengamankan suatu negara. Nah, dari ilustrasi di atas berarti pilar kerjasama apa? Ekonomi, sosial, budaya, atau politik keamanan? Jawabannya apa? DK. Politik keamanan. Oke, good girl. Lanjut. Perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap perubahan ruang dan berbagai aspek kehidupan manusia. Pernyataan berikut yang tidak menunjukkan pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang adalah, jawabannya apa? A. Semakin banyak objek wisata baru yang dikembangkan. B. Komunikasi dan kerjasama antar negara semakin mudah. C. Pembangunan pusat-pusat pembelanjaan semakin menjamur. D. Jarak lagi menjadi penghalang manusia melakukan komunikasi. Jawabannya A, B, C, atau D?
Jawabannya adalah C. bukan. Kalau yang C, membangun pusat-pusat pembelajaran yang semakin menjamur. Semakin menjamur itu antara semakin banyak pembelanjaan, tapi tidak ada konsumennya, sama memang banyak dan banyak diminati ya. Yang C itu bukan. Berarti jawabannya aku tungguin deh. Jawabannya adalah D. Jarak tidak lagi menjadi penghalang manusia melakukan komunikasi. Lanjut. Berikut adalah faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial kecuali. Berarti yang bukan ya. Nah, kalau kan kita mau ngomongin faktor-faktor nih. Kita mau ngomongin faktor-faktor. Nah, berarti kalau ngomongin faktor-faktor ada 2 faktor dong. Kira-kira faktor apa aja? Ada faktor si pendorong. Berarti kalau faktor pendorong itu disebutnya dengan positif lah ya. Nah, yang kedua ada faktor penghambat atau negatif. Nah, untuk faktor pendorong, kayaknya kaki aku ada yang ngegigit deh. Itu kan benar semua. Faktor pendorong itu dibagi dengan beberapa faktor. Berapa faktor ya kira-kira? Aku juga lupa. Satu, dua, langsung aja lah kali ya. Soalnya kalau misalkan itu aku suka langsung inget gitu. Yang pertama itu ada si faktor ekonomi pastinya. Faktor ekonomi. Terus ada faktor individu. Terus ada faktor struktural. Terus ada faktor, kalau ada ekonomi ada sosial. Terus sama faktor pendidikan. Ini faktor pendorongnya berarti jawabannya apa? Yang mana? C. C. Diskriminasi. Nah, diskriminasi ini adalah faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini tadi ada diskriminasi. Ya Allah. Mana soalnya hilang? Diskriminasi. Terus yang kedua ada kemiskinan. Lanjut. Berikut ini yang menunjukkan dampak mobilitas sosial bagi percepatan perubahan sosial dalam masyarakat adalah
Oh iya, absen. Oke, thank you. Sebentar ya. Ya Allah, dari tadi aku ngomong, nggak di record. Karena teman ini, jawabannya kan B ya. Karena teman ini adalah racun dari segala racun gitu. Teman punya ini kita mau gitu. Teman prestasi ini kita mikir, dia bisa, masa kita enggak. Makanya disebutnya dengan perubahan yang sangat cepat karena sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Lanjut. Oke, di sini ada indikator yang menunjukkan peran dan fungsi keagamaan kebudayaan bagi pembangunan nasional ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, 4. Menurut kalian angka berapa aja? Menurut kalian angka berapa? 1, meningkatkan sikap toleransi. 2, mengembangkan budaya nasional. 3, menggantikan kedudukan budaya lokal. Yang keempat, mendorong persaingan antar budaya. Jangan takut salah ya. Aku lebih suka sama orang yang nggak takut salah daripada orang yang tahu tapi kayak enggak gitu loh. Diomongin aja sayang, nggak usah ngechat. Aku pengen denger suara soalnya. Benar, yang benar adalah tadi ada yang jawab A. Soalnya di sini meningkatkan sikap toleransi, oke. Mengembangkan budaya nasional, oke. Yang ketiga ada kata menggantikan. Terus yang keempat juga ada persaingan. Lanjut. Rafli, ada nggak? Rafli, say hey dong. Sepi banget. Coba aja. Iya itu Rafli. Iya, mic-nya di onin. Ya Kak. Nah, cakep. Baca dong Rafli. Yang mana? Yang mana ya? Aku juga bingung yang mana. Yang itu Rafli. Yang mana? Itu baca ini semua. Yang ini. Oh. Pada. Maaf. Yang ini. Set. Soalnya kan yang ini udah aku coret-coret tuh. Berarti udah dijawab. Yang ini belum dijawab. Oh. Iya. Pada saat tertentu, konflik antar pihak dapat menimbulkan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Alasan berikut yang mendukung pernyataan tersebut adalah A. Salah satu pihak merupakan kelompok kecil didominasi kelompok besar sehingga gampang dipaksa. B. Kelompok besar yang mendominasi kelompok lainnya yang lebih kecil menyikapi segala perbedaan secara seimbang dan adil. C. Salah satu pihak mengajukan naik banding sebagai bentuk upaya menarik simpati bahwa ia adalah yang paling benar. D. Antara kedua belah pihak yang bersengketa tetap mempertahankan pendapat masing-masing dengan kukuhnya. Oke, thank you Rafli. Nanti aku jelasin terus kamu jawab ya. Oke, penjelasan aku di sini kan ada konflik. Konflik itu berarti adanya sebuah perbeda pendapat kalau konflik ya. Perbedaan pendapat. Nah, ketika di sini ada berbeda pendapat, berarti ada dua kubu dong. Nah,
Anggaplah ada kubu 1, ada kubu 2. Nah, ketika berbeda pendapat itu ada nilai positifnya. Karena kenapa positif? Karena ada rasa solidaritas. Mereka bersatu untuk memperkuat pendapat dari suatu kelompok atau individu biasanya, ya kan? Nah, misalkan di kelompok 1 nih, kelompok 1 itu menyatakan bahwa dia itu nggak suka bubur diaduk. Nah, tapi kelompok 2 suka kalau buburnya itu diaduk. Nah, mereka berdua berkelahi, adu omong gitu. Menurut mereka si 1, pokoknya apapun yang terjadi bubur itu lebih enak enggak diaduk. Kayak apa gitu kalau diaduk, kata si regu 1. Tapi kalau kata regu 2, apaan nggak diaduk, nggak ada rasanya gitu kan. Nggak, pokoknya fix buburnya diaduk gitu kan. Nah, mereka berdua ini kalau misalkan salah satu kelompoknya itu lebih unggul, berarti yang satu menang, yang 2 kalah, ya kan. Tapi kalau misalkan dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama memegang teguh pendapat mereka tentang bubur diaduk atau tidak diaduk, maka dua-duanya adalah seimbang. Makanya mereka akan bertemu dengan musyawarah. Kalau misalkan musyawarah bubur diaduk atau enggak diaduk, mungkin mereka membuat kuesioner atau ditanyain satu-satu masyarakat lebih suka yang mana gitu. Jadi memungut suara. Tapi kalau misalkan berarti dari contoh yang aku sebutin jawabannya apa, Rafli? Rafli. Ya, Kak. Iya, jawabannya apa, Rafli? A. Oke. Tadi ada yang jawab D. Ingat, ketika dua-duanya sama-sama memegang teguh, maka mereka akan menyikapi dengan keseimbangan. Maka menyikapi dengan musyawarah. Gak ada yang mau milih C nih. Atau B gitu. Jawabannya adalah B. Kelompok besar mendominasi kelompok lainnya yang lebih kecil menyikapi segala perbedaan secara seimbang dan adil. Kalau yang D, kenapa enggak? Walaupun di sini mempertahankan pendapat masing-masing dengan kukunya, memang kan benar. Cuman kan dia tidak ada titik temunya. Ketika dua-duanya sama-sama kuku, tapi tidak ada titik tengah, maka enggak akan berlanjut. Maka mereka akan berlanjut berkonflik gitu. Kalau ini kan dia menyikapi segala perbedaan dengan secara seimbang dan adil. Disebutnya dengan musyawarah. Lanjut. Peran pelaku ekonomi RT. RT itu apa? Ya. RT itu adalah rumah tetangga. Iya, benar. Rumah tangga. Keluarga adalah meningkatkan produksi nasional. Nih, kalau rumah tangga keluarga, dia itu ada 3 kewajiban, aku sebutnya ya. Dan
untuk meningkatkan produksi nasional. Ada 3. Yang pertama itu apa ya, aku bentar. Seperti lahan, atau pajak bumi. Yang kedua apa ya, modal. Yang ketiga adalah masyarakat. Jangan, bukan masyarakat. Pekerjaan. Oke, dari 3 kewajiban ini menurut kalian jawabannya apa? A. Menggunakan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang atau jasa. B. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang menganggur. C. Menyerahkan faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Skill itu tuh kebiasaan ya, atau keahlian. Yang D. Menjual hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen. Menurut kalian, dari yang 3 kewajiban ini masuknya ke mana? A kah? B kah? D kah? C kah? C kah? C kah? C kah? C kah? C kah? Yap, benar. Jawabannya adalah C. Lahan atau pajak, kita membayar pajak alam. Pajak alam apa? Rumah. Udah ya, rumah doang ya, pajak alam ya. Tapi pajak kan ada berbagai pajak. Ada pajak rumah, ada pajak kendaraan, pajak pekerjaan. Yang kedua modal, di sini udah tertera. Yang ketiga pekerjaan. Nah, pekerjaan ini menyangkut apa? Tenaga kerja sama skill. Kalau misalkan kalian nggak punya skill, berarti kalian nggak bisa disebutkan dengan tenaga kerja. Entah itu skill apa aja. Skill kamu cuman mau main game ML aja itu masih skill. Ya kan, sekarang apalagi banyak turnamen ML gitu. Atau kalian cuman bisa make up, apalagi sekarang make up lagi trendy-trendinya ya, untuk make up artis MUA gitu, muah-muah gitu kan. Itu adalah skill, disebut dengan tenaga kerja. Jadi makanya jawabannya adalah C. Lanjut. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, disebutnya Kadin. Wah, udah lewat 2 menit. Nggak apa-apa. Kita lewat 35 ya. Jawa Timur sangat mendukung penuh perdagangan antar pulau yang gencar dilakukan Pemprov. Sekarang Kadin akan fokus memastikan barang-barang yang ada di pusat-pusat perbelanjaan harus diisi dengan produk dalam negeri. Di sini ada kata-kata harus. Mana sih? Harus diisi dengan produk dalam negeri. Asal, berarti Indonesia ya. Berbagai pulau khususnya hasil produk dari usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan ilustrasi di atas, fokus perhatian Kadin terhadap pedagang antar pulau adalah pada manfaat apa? A. Meningkatkan penyediaan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. D. Meningkatkan pendapatan daerah. Ingat, dia di sini intinya nih harus diisi dengan produk dalam negeri. Berbagai pulau. Khususnya, berarti memang harus di Indonesia. Berarti jawabannya apa? A, B, C, atau D?
Oke, ada yang direct messenger ke aku. Benar, jawabannya adalah B, meningkatkan produktivitas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Everybody. Hello. Cukup. Absennya diisi, jangan lupa. Terus dibuka kameranya. Untuk absen, foto. Tuh kan absennya. Kalian udah pada absen? Udah, Kak. Yang udah Udah, cakep. Kak. Aku belum lihat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, silakan absen. Aku